wujudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Pil Al-Makin SAGMA, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah SAGM HUM MA, yang kami hormati seluruh jajaran dosen dan Civitas Akademi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, yang kami hormati Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Dr. Ali Imron STHI MSI, yang kami hormati narasumber acara pada hari ini, Bapak Fadli Lukman M. Hum, dan yang berbahagia seluruh audiens acara pada hari ini. Selamat datang di acara Hataman dan Bincang Pemetaan Riset Skripsi Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan tahlil dan doa. Acara yang ketiga adalah sambutan. Acara yang keempat adalah penyampaian materi dan sesi diskusi. Acara yang kelima adalah penutup. Untuk efisiensi waktu, mari kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Liridhoillah wali syafa'ati Rasulillah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan tahlil dan doa. Pembacaan tahlil dan doa akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
برضا الله تعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك وأفوض أمري إلى الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأهل أسبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة ابن الجهرة وزبير ابن العوام وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع نبي الله آدم عليه السلام وأمه حواء عليه السلام ونبي سيد عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام ونبي خضر عليه السلام بليا بن ملقا ونبي داود عليه السلام ونبي يونس عليه السلام ونبي نوح عليه السلام ونبي إدريس عليه السلام ونبي لوط عليه السلام ونبي موسى عليه السلام ونبي إلياس وإلياس عليه السلام ونبي أيوب عليه السلام ونبي سليمان عليه السلام والشيخ آسف بن برخيا ونبي يوسف عليه السلام ونبي عيسى عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة خصوصا ملائكة جبريل عليه السلام وملائكة ميكائيل عليه السلام وملائكة إسرافيل عليه السلام وملائكة إسرائيل عليه السلام خصوصا ملائكة أشفر وملائكة أحمر وملائكة هاروت وماروت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشرق الأرض إلى ومغاربها في برها وبرها خصوصا إلى حضرة قطب الغوث ومحيي السنة والدين إمامنا وقدوتنا وسيدنا سلطان الأولى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حسن الشاذلي والشيخ أبي عبد الله محمد ابن محمد ابن يوسف سانوسي قد صلى الله سرهم ونفعنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجميع أهل الإسلام بهم وببركاتهم وبكراماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زين
وزينا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرمة ختم القرآن وشرفنا بشرفات ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن خلافا وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين طيبين الظاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه وقلاءه وعاسكره إلى يوم الدين وقد بالسلام والعافية علينا وعلى حجاج وأزاد مسافرين المقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونوره ما تلونه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأسدادنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya haturkan kepada Saudara Ahmad Yusuf Maulana. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rizky Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairid dawa likulli saqamin wada wa ala alihi wa sahbihi madamatil akbar sama amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu khataman dan ngobrol santuy melalui Zoom dengan tema pemetaan riset penelitian di prodi kita IAT UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya mewakili dari ketua angkatan kita, Angkatan Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2019, yaitu Mas Fahri Fanani, karena ada halangan yang tidak bisa ada acara dan tidak bisa ditinggalkan acaranya, sehingga saya diminta untuk mewakili
Mas Fahri untuk memberikan sambutan pada acara pada sore hari ini. Pertama, kepada yang terhormat Kaprodi IAT, Bapak Dr. Ali Imron, STI MSI, yang terhormat Bapak Fati Lukman MHum, dan juga kepada semua rekan-rekan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di sini mewakili Mas Fahri untuk memberikan sambutan yang intinya semoga dengan adanya acara ini, Hataman dan Ngobrol Santuy, yang dimana hatamannya sudah dilaksanakan oleh teman-teman kemarin melalui acara Muqaddaman Al-Quran yang tadi juga sudah didoakan. Semoga dengan adanya Muqaddaman ataupun hataman tersebut menjadi salah satu ikhtiar kita, menjadi salah satu usaha kita, menjadi salah satu riyadhah kita untuk bisa melaksanakan dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kita nantinya ke depan, entah itu dari riset penelitian, entah itu dari proses KKN, PPL, dan skripsi, dan seterusnya. Semoga dengan hataman ataupun muqaddaman yang telah kita laksanakan bersama-sama menjadi barokah dan menjadi salah satu riyadhah untuk kita bisa menjalankan segala hal yang kita inginkan ke depan agar menjadi lancar dan sukses dan barokah. Amin, Allahumma amin. Untuk selanjutnya, saya dan kami memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dari kami sebagai panitia untuk melaksanakan acara ini, entah itu dari pelaksanaan muqaddaman, hataman, entah itu dari teknis yang telah diadakan, teknis yang telah dilaksanakan, maupun kesalahan-kesalahan yang lain yang secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Kaprodi IAT dan Bapak pemateri yang telah rela untuk meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan menjadi terwujud dengan adanya usaha, ikhtiar, dan apa-apa yang telah kita laksanakan tadi. Demikian dari saya mewakili Ketua Angkatan IAT 2019 Mas Fahri Fanani. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya haturkan kepada Saudara Rizky Aulia. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ali Imron, STHI MSI. Kepada beliau, saya persilahkan. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kameranya mati aja ya, ini baru nyetir soalnya. Jam-jam pulang dari kampus. Oke ya, sudah salam ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Yang kedua, terima kasih juga kepada pengurus angkatan 2019 yang tetap konsisten ya, istiqomah mengadakan acara khataman tiap bulan ya, dan pertemuan ya setiap kali khataman. Insya Allah dengan cara seperti ini kita bisa
bisa dapat berkah kalau dalam bahasa pondok pesantrennya, dalam bahasa orang manajemen SDM-nya itu memperkuat networking sekaligus juga memperkuat komitmen bersama untuk angkatan 2019 ini. Ya. Selanjutnya terima kasih juga kepada Mas Fadli yang sudah bersedia memberikan waktu dan tenaganya untuk bersama-sama membersamai adik-adik angkatan 2019. Nanti pesan saya, kalian sebanyak mungkin ya ngambil pengalaman, ngambil pelajaran ya dari Mas Fadli. Ya, Mas Fadli itu lulusan tafsir hadis angkatan 2008 kalau tidak salah ya. Belum begitu lama ya. Ya kalau kalian ya sudah lama, tapi bagi saya terasa itu belum begitu lama ya. Dan beliau dosen muda ya, dosen muda yang keren ya. Jadikan Mas Fadli itu salah satu role model. Role model itu contoh yang harus teladani ya. Contoh bukan teladani seperti uswah hasanah seperti Nabi, bukan, tapi yang harus dijiplak ya, trik-triknya maupun tips-tips dia ya, tips-tipsnya Mas Fadli itu bisa keren seperti ini ya. Mas Fadli itu lulusan S1 TH, terus S2-nya itu SQH, studi Quran hadis, dan S3-nya dari Jerman, itu tanpa beasiswa tapi kerja sebagai peneliti di Jerman sana, dan itu duitnya jauh lebih banyak daripada beasiswa LPDP ya, karena dibayar dengan upah euro ya, dengan gaji euro, sehingga di saat teman-teman yang dari LPDP itu pusing dengan berbagai kebutuhan yang tinggi, sementara biayanya sangat mepet, biaya hidupnya ya, karena di Indonesia itu pakai rupiah, euro itu kan sangat Recording stopped. sangat beda ya, jauhnya ya, sangat jauh bedanya gitu loh. Nah, termasuk ya lancar ya, Mas Fadli itu lulus S1 langsung S2, lulus S2 langsung S3 gitu. Dan saya kira itu cukup inspiratif ya, cukup inspiratif, sehingga andainya Anda misalkan ya, Mas Fadli itu seingat saya S2-nya tidak beasiswa itu, seingat saya, tapi tidak tahu nanti seperti apa. Yang jelas dia sangat aktif ya, nulis paper di jurnal, di seminar internasional, di konferensi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silakan disedot ya, tip-tip dan langkah-langkahnya Mas Fadli. Insya Allah Mas Fadli ini, kalau prediksi saya ya, itu nanti besok termasuk yang angkatan-angkatannya ya, besok itu mungkin akan menguasai PTKIN itu ya. Karena orang-orangnya bukan hanya cerdas ya, tetapi juga kapabel ya, kalau tugas apapun selesai ya. Banyak orang yang cerdas tapi kalau dikasih kerja tugas nggak selesai, meletot ya, kayak gitu biasanya nggak jadi apa-apa itu nanti ya. Saya kira cukup itu aja, karena peran role model itu penting ya bagi seorang junior ya, mendapatkan role model yang tepat dari kakak senior itu sangat penting ya, karena dia adik angkatan atau junior itu bisa melihat secara langsung, bisa berinteraksi secara langsung ya, dan berbagai macam kelebihan-kelebihannya ya. Anda kalau belajar dari para pemain sepak bola itu ya, kayak Kylian Mbappé itu mengidolakan Zidane, terus siapa itu mengidolakan ini ya, dan yang diidolakan itu juga belum mati
Ya bukan berarti yang diidolakan, yang jadikan role model itu terus kemudian harus sudah tua, generasi yang sudah sepuh itu enggak, ya. Nah, dan itu inspirasi dari orang yang tidak terlalu jauh jaraknya secara periode masa itu sangat membantu Anda untuk berkembang, ya, untuk berkembang. Kalau Anda nggak punya role model, biasanya Recording itu in progress. ya kurang punya gairah, ya, kurang punya semangat untuk melakukan mengejar target. Oh, aku kudune bisa kayak Mas Fadli ini. Nah, meskipun nggak dapat beasiswa, tapi bisa dari jalur yang lain misalkan. Nah, kayak gitu itu yang bisa membuat orang terus berproses, tak berhenti. Ya, tapi kalau sudah kendor semangatnya, ya udah, itu malaikat mau ngasih rezeki pun males itu, ya, karena nggak ada kasabnya, nggak ada ikhtiarnya. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk pesan saya. Semoga nanti Anda bisa mengambil yang baik-baik dari Mas Fadli dan meninggalkan yang buruk-buruk. Jangan berarti terus mengambil yang baik-baik, sandalnya sampean ambil, itu enggak. Ya. Jadi maksudnya menjadikan sebagai salah satu inspirasi, ya, inspirasi. Saya dulu juga gitu, ya. Angkatan yang lebih tua saya dulu itu kakak kelas saya dulu itu bikin studi klub yang namanya For Studia. Nah, itu bikin termasuk yang menerjemahkan bukunya Ignaz Gosier itu. Itu kelompok studi For Studia, itu angkatan-angkatan kakak kelas itu. Ya, bahkan ada yang bikin juga itu, percetakan buku. Ya, jadi seperti itu ya. Saya harap Anda bisa seperti yang saya sarankan tadi, ya, kira-kira begitu. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Dr. Ali Imron STHI MSI. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi dan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Saudara Hamada Hafizi sebagai moderator pada acara hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator. Hamada Hafizi merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saat ini menjabat sebagai Ketua CSS Mora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan pernah menjabat sebagai Demisioner Ketua Pekan Raya Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2020. Baiklah, kepada Saudara Hamada Hafizi selaku moderator, saya persilahkan memandu acara pada hari ini. Apakah suara saya terdengar? Yes. Iya, terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya kepada Pak Ali Imron selaku Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, dan juga pemateri kita pada sore hari ini Pak Fadli Lukman. Terima kasih telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengisi acara kegiatan kami, yakni khataman dan ngobrol santuy, yang pada sore hari ini merupakan pertemuan kedua yang bertema pemetaan riset akhir di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya sebagai moderator akan memberdayakan teman-teman dan menemani pemateri Pak Fadli selama materi berlangsung. Sebelumnya saya izin membacakan kurikulum vitae dari Pak Fadli. Nama lengkap Fadli Lukman, riwayat pendidikan MTS sampai MA di Sumatera Tawalib Parabek,
Agam Sumatera Barat. S1 di jurusan Al-Quran dan Hadis Fakultas Usuluddin UN Sunan Kalijaga. Kemudian S2 juga di jurusan Al-Quran dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga, dan S3 di jurusan Islamic Studies Orientalis Minor di Albert Ludwig Universitas Freiburg, Jerman. Nah, beliau juga menerima beasiswa PBSB di S1 dan juga beasiswa DFG di Jerman. Ya, beliau sudah sangat banyak memiliki publikasi. Salah satunya buku yang berjudul Menyingkap Jati Diri Al-Quran, Sejarah Perjuangan Identitas Melalui Teori Asma Al-Quran. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait apa aja sih tema-tema atau pemetaan riset yang bisa diangkat sebagai skripsi kita, dan harapannya setelah acara ini teman-teman di angkatan 2019 sudah punya bayangan nih untuk mau mengambil tema-tema skripsi apa yang mau diangkat. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya akan dipimpin oleh pemateri kepada Pak Fadli Lukman. Kami persilahkan. Cek. Yo. Cici. Lo. Tuh. Udah ya? Tadi putus-putus, Sampun, Pak. Mas. Jadi mungkin jaringannya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terhormat Bapak Ali Imron, Kaprodi IAT, sekaligus yang telah memperkenalkan saya dengan sangat generous tadi ya. Selanjutnya kepada moderator Mas Mada Fizu dan semua teman-teman IAT. Ada berapa di sini ya? Ada 40 peserta, kurang Pak Ali, kurang saya, berarti ada 38 peserta. Terima kasih atas undangannya. Saya senang mendapatkan kesempatan berdiskusi bersama teman-teman dan membahas tema yang selalu relevan ya, terutama untuk ini angkatan 2019 ya, semester 5 semua atau ada yang lain? Iya, Pak, semester 5, Pak. Jadi udah mulai bersiap-siap. Iya, Pak. Untuk publikasi, untuk nulis skripsi gitu ya? Betul, Pak. Ya, ya tadi Pak Limron sudah menjelaskan beberapa hal terkait saya. Ya, saya 2008, lulus 2012. Tapi habis S1 saya ngajar dulu setahun, sempat ngambil setahun, jadi nggak langsung S2. S2 kembali ke Jogja, kuliah di SKH di Pasca, di kampus Timur itu ya. Barat ya, di Pasca SKH waktu itu belum ada IAT S2. S2, S3 waktu itu semuanya masih di Pasca, belum di fakultas. Selanjutnya S3 di Jerman, ya itu stipendium ya semacam. Ya dibilang beasiswa ya beasiswa, dibilang nggak beasiswa ya juga sebenarnya enggak. Karena visa saya ke Jerman itu bukan visa studi, tapi visa kerja, kontrak kerja. Dan jalurnya bukan jalur seleksi beasiswa emang. Itu karena apa? Karena kebetulan ada yang buka riset, dicari kandidat yang bisa, terus saya diberitahu informasi itu lewat Kaprodi S2 waktu itu, Kaprodi SKH, Pak Muhammad Nur Ikhwan.
Disuruh dibikin proposal, dikirim ke profesor yang mengampu riset itu, dan dia terima dan berangkat kuliah. Jadi kalau dari S2, S3 itu benar langsung ya. S2 saya wisudanya bulan Agustus 2015. Bulan Oktober, nah jadi Agustus, September, Oktober 3 bulan, bulan Oktober atau bulan November ya, kalau nggak salah bulan Oktober. Bulan Oktober itu saya dikonfirmasi untuk berangkat ke Jerman. Jadi cuma 3 bulan semenjak wisuda. Oktober persiapan, bulan Maret saya berangkat. Kalau nggak salah tanggal 4 Maret, kalau nggak salah. Tanggal 4 atau tanggal 2. Saya berangkat ke Jerman dan di sana 3 tahun kuliah. Ya, riset. Dan meskipun statusnya di situ sebagai mahasiswa PhD, tapi sebenarnya mahasiswa PhD di situ juga bukan mahasiswa seperti di Indonesia, statusnya agak ambigu di sana. Mahasiswa S3 itu di sana, peneliti S3 itu di sana bisa tidak mendaftar sebagai mahasiswa. Jadi memang ada kewajiban untuk daftar 2 semester saja, tapi setelah itu dia funding risetnya, stipendnya tetap berjalan terus tanpa dia menjadi mahasiswa. Jadi di situ tuh S3 itu agak ambigu emang statusnya. Selagi tidak mendaftarkan diri di awal semester jadi mahasiswa, maka dia tidak mahasiswa. Cuman saya yang mendaftarkan diri jadi mahasiswa, mengapa? Karena itu dapat bonus, dapat subsidi-subsidi. Kalau di Jerman itu transportasi mahal ya. Transportasi di situ bagus. Jadi orang tidak senang naik motor, nggak senang punya mobil pribadi, ya karena transportasi kota itu bagus. Bus itu tepat waktu sampai hitungan menit ya. Jadi kalau kita datang ke halte bus itu 2 menit lagi busnya datang 2 menit itu. Jalan ya jalan. Nah, jadi kalau kita mendaftarkan diri jadi mahasiswa, ya itu dapat subsidi transportasi. Kita cuma beli tiket sekali saja dan bisa digunakan selama 1 semester. Kalau kita beli tiket sekali jalan selama semester itu bisa luar biasa. Berapa kali perjalanan yang kita tempuh selama 1 semester ya. Tapi kalau kita beli tiket semester itu, sekali saja beli, dipakai selama 1 semester, paling sekali beli itu ya sekitar di bawah 2 juta rupiah lah. Dan itu udah jadi transportasi sebebas-bebasnya di dalam kota untuk 1 semester. Teman-teman, kalau Gojek terus tiap hari itu 2 juta cukup nggak? Saya nggak tahu itu. Nah, mohon maaf ya, ada background ya. Background suara, ada back sound. Ya, saya pulang 2019 langsung DLB. Beberapa teman-teman yang 2018 mungkin sudah bertemu saya di kelas waktu itu, dan sekarang baru dosen CPNS. Semoga segera. Oke, langsung saja ke diskusi materi saat ini. Kelihatan ya slide-nya? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. PPT kan ya, benar ya? Bukan yang lain ya? Iya, Pak. Ya, peta riset penelitian di IAT sesuai dengan request. IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi, bagaimana peta risetnya? Yang pertama ya, 2 hal itu yang penting. Ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir itu 2 hal yang berbeda. Jadi kita harus jelas. Itu peta besar yang pertama, paling pertama ya. Ilmu Al-Quran dan tafsir, maka itu peta yang paling pertama adalah ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Di Fakultas Syariah ada Fakultas Syariah dan Hukum, gitu ya. Itu ada 2 peta besar ya, Syariah dan Hukum. Ya meskipun ya agak-agak overlapping, tapi hukum di situ maksudnya ya hukum sekuler, hukum positif, hukum umum. Syariah itu hukum yang masuk ke tradisi intelektual Islam.
Usuluddin dan pemikiran Islam, yaitu pertama ada Usuluddin di situ dan ada yang kedua pemikiran Islam. Peta besarnya, ya, ilmu IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, peta besarnya di sana. Nah, maka yang pertama kita bahas dulu apa studi Quran. Pertama studi Quran, habis itu studi tafsir. Nah, ini kayaknya jarang disampaikan. Peta dua besar ini biasanya mungkin waktu itu karena tafsir hadis gitu ya, jadi petanya tafsir dan hadis. Sekarang ilmu Al-Quran dan tafsir dipetakan lagi. Nanti saya akan kasih artikelnya yang ditulis Pak Tahiron, itu yang jelas pertama kali membedakan ini, studi Quran dan tafsir ini. Mungkin dalam waktu dekat akan ada buku yang keluar, salah satunya artikel dari saya. Di situ saya juga ada satu subbab yang membedakan mana studi Quran dan mana studi tafsir dan apa konsekuensi metodologis masing-masingnya. Jadi itu dulu yang paling penting. Teman-teman itu harus menyadari bahwa studi Quran dan studi tafsir itu adalah dua hal yang berbeda. Dalam sejarahnya memang, perlu digarisbawahi, dalam sejarahnya memang studi tafsir itu dianggap sebagai anak dari studi Quran, bawahan dari studi Quran. Kita mempelajari tafsir itu, melakukan studi terhadap tafsir dalam rangka memahami Quran. Tujuannya sebenarnya, bedanya sebenarnya itu, studi Quran itu, maka objek utama yang kita kaji adalah Quran. Studi tafsir, objek utama yang kita kaji adalah tafsir. Quran dan tafsir itu dua hal yang berbeda. Karena mereka dua hal yang berbeda, maka dia mempersyaratkan metode kajian yang berbeda. Kalau kita mengkaji Quran, ada seperangkat metode kajian tertentu. Kalau kita melakukan studi tafsir, kajian tafsir, ada seperangkat metode kajian tafsir tertentu. Tujuannya juga berbeda. Kalau studi Quran, tujuannya adalah mengungkap, memberikan pemahaman atau memahami hal-hal yang berkaitan dengan Quran. Studi tafsir berkaitan dengan tafsir. Nah, tafsir itu kan makna Quran. Iya, itu nanti kita bahas. Petanya dua besar itu harus jelas dulu bahwa studi Quran dan studi tafsir itu dua hal yang berbeda. Nah, sebenarnya segmentasi atau pemisahan, penyusunan mata kuliah teman-teman itu ya berakar dari dua hal itu. Di bagian studi Quran, teman-teman belajar ulumul Quran. Tapi setelah itu ada di semester yang mungkin yang lebih tinggi itu belajar sejarah tafsir. Sejarah Quran ada sendiri, ada nggak mata kuliah sejarah Quran sendiri ya? Saya lupa, belum hafal mata kuliah semua itu. Nah, studi Quran. Studi Quran itu adalah kalau kita melakukan kajian dalam sebuah disiplin ilmu, perhatian utamanya adalah objek material utamanya apa? Objek material itu apa? Objek material itu adalah sesuatu hal yang kita kaji. Kalau ilmu komunikasi, yang dia kaji adalah komunikasi. Kalau ilmu sosiologi, yang dikaji adalah objek material utamanya adalah masyarakat dan segala strukturnya. Nah, ilmu Al-Quran, studi Quran yang dikaji adalah Quran. Jadi objek material utamanya itu adalah Quran. Itu ada beberapa pembagian, misalnya fitur-fitur Al-Quran dan teksnya. Misalnya qiraat ya, membahas qiraat terkait Al-Quran, sejarahnya qiraat dan dalam mushaf tertentu dan seterusnya. Gaya bahasa Al-Quran, ada yang mendetail membahas bagaimana gaya bahasa Al-Quran dalam surat-surat tertentu misalnya, atau dalam fitur-fitur gaya bahasa tertentu. Sejarah percetakan Al-Quran, kapan Al-Quran dicetak, bagaimana percetakan Al-Quran di Indonesia misalnya, itu ada artikel tertentu gitu. Teman-teman bisa cek nanti. Ini kemarin saya sempat mendiskusikan untuk salah satu kesempatan riset tapi belum ada yang menindaklanjuti. Kalau teman-teman mau ya silakan. Sejarah percetakan Quran, bukan kalau sejarah Quran cetak itu ya, tapi percetakannya misalnya ada percetakan Quran di Kudus, ada percetakan Quran di Palembang, ada percetakan Quran di sejarah
sejarah percetakan itu. Tapi itu bukan tentang studi Quran ya, itu hal lain. Kebetulan ingat barusan. Mushaf ya, mushaf Indonesia, ada mushaf standar Indonesia. Misalnya teman-teman bisa kaji mushaf yang digunakan di Indonesia yang beredar di Indonesia semenjak diresmikannya mushaf standar Indonesia dan sebelum mushaf standar itu diresmikan. Bagaimana mushafnya, posisi wakafnya seperti apa, dan segala hal yang berkaitan dengan mushaf. Manuskrip, apa beda? Manuskrip itu maksudnya adalah ketika sebuah kodifikasi, sebuah tulisan itu dalam tulisan tangan itu manuskrip. Tapi kalau udah masuk cetak, dia itu udah menjadi buku ya. Dua terminologi yang berbeda. Kalau Quran cetak, mushaf, Quran cetak itu kan, mushaf itu kan ada dua. Ada mushaf cetak, ada mushaf tulis tangan. Mushaf tulis tangan itu namanya manuskrip. Mushaf cetak itu ya Quran cetak ya. Dan lain-lain ya. Fitur-fitur yang terkait ke materialitas Al-Quran ya. Misalnya anggaplah ini nggak kelihatan ya. Ini adalah Quran ya, apa yang tampak di wujud kasar dari Quran itu, teksnya, bentuk cetaknya. Bentuk cetak Quran itu jangan, mungkin kita mengabaikan ya, tapi kalau ada yang riset yang serius itu dan pernah ada dan benar-benar ada sejarah mushaf Quran. Misalnya sekarang cetak Quran itu dalam bentuk portrait kan, dalam bentuk apa? Seperti buku ya, nggak kelihatan ya. Saya ubah background sebentar. Saya ganti, backgroundnya dihapus sebentar biar kelihatan. Nih misalnya Quran, saya nggak ada mushaf dekat sini ya. Itu kan biasanya bentuknya seperti ini, portrait ya. Nah, tapi ada masanya di zaman tertentu Quran itu bentuknya seperti ini, landscape. Jadi kita membuka Quran itu ya kayak buka panjang seperti ini. Dan itu ternyata ada hal yang menarik di belakang pergeseran-pergeseran itu. Mushaf itu pernah tulisan Quran itu pernah tanda harokatnya ditandai dengan warna gitu ya. Kalau titik warna merah di depan itu artinya domah gitu ya. Kalau titik warna hitam di atas itu artinya fathah gitu. Pakai titik dan pakai warna. Sekarang kan pakai garis gitu ya. Itu menarik hal-hal seperti itu. Banyak riset-riset seperti itu. Sayangnya riset-riset seperti itu adanya di luar sono ya. Di Leiden itu ada seorang peneliti yang sangat fokus di bidang itu. Namanya Marin van Puiten. Jadi satu kosakata Quran dalam mushaf tertentu itu bisa dia bahas dalam satu artikel gitu ya. Satu kosakata aja dalam mushaf dari masa ke masa. Bentuknya, apanya, fontnya, bentuk jenis tulisannya dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua kandungan Al-Quran ya. Kandungan Al-Quran ini yang biasa kita kaji, apa makna az-zikru, apa makna, bagaimana makna pesan Al-Quran terkait tawadhu, bagaimana pesan Quran terkait iman, terkait Islam, terkait Allah, terkait Muhammad, terkait Nabi, terkait gaib, terkait surga, neraka dan segala macamnya, kandungan. Itu bisa surat tertentu, bisa tema tertentu, bisa kosakata tertentu atau hal-hal lainnya. Yang penting intinya adalah kandungan Al-Quran, pesan, makna, isi dari Quran. Jadi kalau di sini, kalau yang pertama ini teman-teman menganalisis bentuk materialitas dari Quran sebagai sebuah teks cetak. Kalau di sini itu ide, itu pesan, itu isi dari Quran. Di sini kalian teman-teman melakukan penafsiran. Jadi mengambil posisi sebagai mufassir. Kalau yang kedua ini. Kalau yang pertama mengambil posisi sebagai peneliti materialitas Quran. Kalau di sini sebagai mufassir. Yang ketiga, kajian metodologis. Kajian metodologis itu misalnya aspek-aspek metodis tertentu yang bermuara kepada pemahaman Quran. Misalnya asbabun nuzul, munasabat, muhkam mutasyabi. Yang dibahas ya misalnya relevansi asbabun nuzul terkait pemaknaan ayat ya. Ini ada overlappingnya dengan yang pertama, tapi
tergantung perhatian risetnya kemana. Kalau perhatiannya ke asbabun nuzulnya, maka nanti arah analisisnya ke asbabun nuzulnya, kesimpulannya juga berkaitan dengan asbabun nuzul, munasabat, muhkam, dan lain-lain. Atau kajian metodologis yang berbentuk set cara penafsiran, teknis-teknis penafsiran, seperti sekarang Pak Sairan memunculkan makna kumaza, Pak Mustaqim tafsir Maqasidi, ada hermeneutika Al-Quran, ada tafsir kontekstual Abdullah Said, hermeneutika Hasan Hanafi, dan sebagainya. Nah, itu kajian metodologis. Ini di tahun-tahun saya kuliah S1 ini tren ini yang makna kumaza, kajian metodologis ini. Mengapa? Karena waktu itu emang tren risetnya adalah bagaimana mencari metode yang pas untuk menafsirkan Quran untuk konteks Indonesia, untuk kontekstual Indonesia. Waktu itu belum ada ini makna kumaza, tafsir Maqasidi, hermeneutika Al-Quran. Waktu itu baru ada Nasir Hamid Abu Zaid dengan idenya, Hasan Hanafi dengan idenya, terus Pak Sairon belajar hermeneutika Gadamar, belajar macam-macam. Tapi semua itu belum terkonstruk, belum terkonsep menjadi metodologi yang spesifik, yang runut untuk memahami Quran, tapi masih terpecah-pecah dalam berbagai macam ide. Karena terpecah-pecah itu, maka banyak mahasiswa yang ingin merumuskan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini makna kumaza ini yaitu produk dari Pak Sairon setelah dia belajar waktu itu, belajar dan melakukan riset-riset terkait kajian metodologis ini. Pak Mustaqim juga seperti itu, tafsir Maqasidi dan sebagainya. Yang keempat, resepsi sosial budaya masyarakat. Ini Living Quran. Kalau di sini yang teman-teman lihat bukan teksnya, bukan kandungan Quran, bukan metodologi penafsiran, tetapi bagaimana Al-Quran itu menjadi sesuatu hal yang hidup di tengah masyarakat. Itu kelihatan kan perbedaan domain-domain masing-masing 4 ini. Ini Al-Quran di masyarakat, ini metodologi. Jadi sebenarnya kalau di bagian ini kita tidak banyak berbicara tentang kandungan ya. Pasti ini berhubungan dengan kandungan iya, tapi kandungan Al-Quran itu dijadikan sebagai hal sekunder yang kita jadikan sebagai alat bantu untuk memahami metode. Sebaliknya kalau kita memahami kandungan Al-Quran, itu pasti akan berhubungan dengan kajian metodologis. Cuman kalau tujuan utamanya memahami kandungan Al-Quran, metode ini kita jadikan sebagai alat. Berbalik kan, kalau metodologi kajian kita, kandungan kita jadikan sebagai alat, sebagai instrumen. Kalau kandungan yang kita kaji, metodologi ini menjadi instrumen. Dan ini fitur-fitur luar teks, fitur-fitur yang kelihatan dalam teks dan segala hal yang bersangkutan dengannya. Itu studi Quran. Bagaimana dengan studi tafsir? Nah, dalam studi tafsir yang dikaji itu kitab tafsir atau produk tafsir. Produk tafsir berbeda dengan Quran. Benar, produk tafsir itu adalah hasil dari pemaknaan Quran oleh mufassir. Tapi produk tafsir itu karya manusia. Quran, kalamullah, kan dua hal yang berbeda. Autornya udah berbeda, penulisnya udah berbeda. Konteks munculnya beda. Quran muncul di tanah Arab, di Mekah, Madinah, Hijaz, di abad ke-7, di zamannya Nabi Muhammad. Tapi dalam studi tafsir, kemunculannya sepanjang sejarah tafsir. Mulai muncul tafsir yang lengkap 30 juz itu di Muqatil bin Sulaiman. Mulai muncul tafsir di zaman Muqatil bin Sulaiman itu, kalau nggak salah, abad kedua ya, tahun 160-an kalau nggak salah. Sampai misalnya yang paling depan di sini misalnya yang masih hidup sekarang Pak Quraisy Shihab. Itu kan konteks yang berbeda, konteks wilayah dan waktu yang berbeda. Nah, yang bisa dibahas dalam studi tafsir itu 3 hal paling tidak. Yang pertama, sejarah intelektual. Sejarah intelektual itu berarti ide-ide dari mufassir. Yang kedua, institusi dan otoritas produksi tafsir. Institusi. Tafsir itu muncul di mana? Tafsir muncul di pesantren. Tafsir muncul di keraton, di kerajaan. Tafsir muncul di negara, tafsir muncul di kampus. Masing-masing ini berbeda. Tafsir pesantren dengan tafsir di kampus bentuknya bisa berbeda. Ya, nanti kita lihat lebih lanjutnya. Tapi yang ketiga dulu, genre tafsir, genre bentuk dari tafsir. Bentuk dari tafsir misalnya yang pertama ada tafsir dan terjemahan atau tafsir di luar kodifikasi tafsir. Pertama tafsir, ya, At-Tabari, Ibnu Katsir, Zamakhsyari,
Quraish Shihab, Hamka, Soleh Darat, Nawawi, Bantani, dan segala macamnya. Tafsir-tafsir mereka itu adalah tafsir terjemahan Mahmud Yunus, Hasan, terjemahan Abdullah Yusuf Ali, Abdul Halim, dan lain-lain. Atau tafsir yang ditulis di luar kodifikasi tafsir. Contoh ini apa ya? Yang ini ya. Tafsir yang muncul di buku teks sekolahan. Tafsir yang muncul di puisi-puisinya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri itu seorang sastrawan di Aceh ya. Dan dia menulis puisi atau prosa, dan di dalam puisi dan prosa itu muncul Quran dan pemaknaan Quran. Berarti ada tafsir di situ muncul, tapi dia tidak ditulis dalam buku tafsir. Tapi ada aktivitas tafsir di sana. Nah, itu yang dikaji. Atau tafsir yang muncul dalam, ini ada yang meneliti ini kemarin, dalam khutbah Jumat. Itu bisa dalam konteks living Quran, bisa ya, tapi bisa dalam konteks genre tafsir. Tergantung desain kita arahnya kemana. Tafsir yang muncul di luar kodifikasi tafsir. Fitur eksternal, misalnya bentuk cetakan. Tafsir itu apakah dicetak di buku, atau muncul di majalah, muncul di media online, muncul di mana? Di transkripsi pidatonya Bapak Kemenak. Bisa ya, setiap peringatan Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi, dan macam-macam. Pak Jokowi itu misalnya berpidato. Terus pidatonya itu direkam, ditranskripsikan dan dimunculkan di websitenya Kemenak. Nah, itu domain yang berbeda dengan tafsir yang muncul di dalam bentuk buku. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, di bagian ini beragam sekali kan. Kalau sejarah intelektual yang kita bahas itu adalah ide mufasir. Jadi pikirannya, pandangan mufasir A tentang tema A, pandangan mufasir B tentang tema A, dan seterusnya. Atau tren regional, kita lihat pandangan mufasir-mufasir di Indonesia terkait tema A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, di sini muncul kemudian tafsir Indonesia misalnya. Betul. Institusi dan otoritas ini biasanya berhubungan dengan produksi tafsir dan otoritas atau ruang konteks institusi seperti ini. Tafsir di keraton itu munculnya, bentuknya, isinya bisa berbeda dengan tafsir pesantren, bisa berbeda dengan tafsir negara. Soalnya tafsir negara ya, riset saya kebetulan terkait terjemah Quran negara. Itu bagaimana negara menegosiasi antara peraturan-peraturan tertentu negara. Misalnya negara itu punya undang-undang terkait poligami. Dan di ayat Quran ada ayat poligami. Bagaimana tafsir negara itu menegosiasi peraturan negara tentang poligami dan makna Quran terkait poligami misalnya. Di kampus, tafsir di kampus itu tampil dalam bentuk yang berbeda dengan tafsir pesantren. Tafsir pesantren itu dengan seperti Alibris gitu ya, tafsir kampus itu footnote-nya banyak gitu ya, harus pakai kerangka metodologis, harus pakai telah pustaka, harus pakai landasan teori. Ya, yang di pesantren tafsir itu berjalan lebih organik. Nah, bagaimana dinamika hal seperti itu. Nah, jadi ide besarnya ada di sini. Ada studi Quran dan beberapa petanya, ada studi tafsir dan beberapa hal yang ada di bawahnya. Masing-masing itu yang paling utama itu buat teman-teman adalah kalau membangun riset itu mau bahas apa dan definisikan kajiannya itu, objek material itu sampai sekonkret mungkin. Lalu tujuannya buat apa? Nah, tujuannya buat apa itu berhubungan dengan apakah itu studi Quran atau studi tafsir. Apakah mau mengkaji secara intelektual atau mau mengkaji institusi dan otoritas penafsiran. Atau mau mengkaji genrenya. Bagaimana misalnya, ini bisa overlap nanti ya, bagaimana misalnya di pesantren tertentu muncul terjemahan. Misalnya. Lalu itu kan banyak pilihan yang bisa. Tentukan pilihannya mau bahas apanya. Pertama itu. Yang kedua harus tahu
diskusi apa yang ingin dicapai lewat tulisan ini. Ini agak berat, tapi nanti aja. Sampai di situ dulu aja. Ini satu ilustrasi contoh judul ya. Akidah menurut Al-Quran, studi tentang pemikiran Muhammad Abu Zahra. Ada yang mau komentar terkait judul ini setelah presentasi saya barusan? Silahkan, saya mau istirahat minum dulu sebentar. Saya menunggu, pengen kalian yang ngomong. Masa saya terus? Monggo. Monggo teman-teman, misal ada yang mau mengomentari dari judul tersebut. Ini ayo. Ayo, bisa ya. Saya tunggu, ayo. Ya, mungkin saya izin bantu jawab, Pak. Kalau menurut saya dari judul ini merupakan riset studi tafsir ya, Pak. Di mana yang dibahas ini secara intelektual, yakni ide dari Abu Zahra tentang akidah menurut Al-Quran. Masuk ke studi tafsir gitu ya. Iya, ada Pak. Lagi? Yang lain? Al-Quran. Satu orang aja. Satu lagi yang perempuan. Ayo. Jangan nggak ada yang monitor ini. Monggo teman-teman yang perempuan, Mbak Iza, Mbak Ima, Mbak Alin, Mbak Afro, monggo. Mbak Hani. Sudah. Ayo, saya tunggu satu orang lagi. Gak ada? Yes. Oke. Ini menurut Mas Hamada tadi studi tafsir. Nah, ini adalah contoh desain riset yang nggak jelas. Nggak jelas maunya kemana. Akidah menurut Al-Quran itu terdengar seperti studi Quran. Studi tentang pemikiran Muhammad Abu Zahra. Itu studi tafsir. Nyampur aduk di sini. Ini contoh judul yang tipikal, contoh tema problem yang tipikal. Tipikal itu maksudnya apa ya? Yang sering, yang umum, yang common. Ketika mahasiswa ngajuin judul, ngajuin tema seperti ini. Nah, harusnya teman-teman yang hadir di Zoom sini, yang monitor, itu nanti setelah ini tidak seperti ini lagi judulnya, harus jelas. Kalau mau akidah menurut Abu Zahra, ya udah berarti studi pemikiran Abu Zahra tentang akidah, begitu saja. Kita tidak bisa mengklaim bahwa pandangan Abu Zahra itulah yang merupakan pandangan Quran. Ya. Judul itu penting ya, judul itu menggambarkan variabel utama riset kita. Makanya kadang-kadang judul itu dirumuskan belakangan aja. Yang paling utama itu adalah objek material kita apa, dan objek material itu kita mau bahas arahnya kemana. Nanti setelah jelas itu akan muncul rumusan masalah di situ, dan setelah jelas itu judul baru muncul di belakang. Seperti itu. Ini judulnya abu ini, nggak jelas. Apakah dia studi Quran atau studi Muhammad Abu Zahra. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Jadi biar nggak terlalu banyak memberikan apa-apa, memberikan materi, mungkin teman-teman kalau menyampaikan seperti ini tidak bisa jadi tidak tepat sasaran gitu ya, yang teman-teman butuhkan, yang ingin dikonsultasikan ada satu hal yang berbeda. Jadi lebih baik saya tutup presentasi ini dan dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih Pak Fadli atas pemaparan materinya yang luar biasa ya teman-teman. Kita udah mendapati gambaran nih terkait pemetaan studi di prodi kita ini seperti apa. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan untuk raise hand atau boleh menuliskannya di kolom chat. Saya persilahkan kepada teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman, saya ada mengantongi satu pertanyaan nih mungkin Pak. Langsung saya tanyakan ya Pak. Enggak. Oke, ya dari pemaparan riset tadi nih Pak. Jadi kalau kita lihat di prodi kita, di angkatan maksudnya mahasiswanya ini kan tidak semuanya benar-benar menguasai bahasa Arab secara utuh ya Pak. Sedangkan ketika kita ingin mengkaji baik Al-Quran maupun tafsir ini sedikit banyak menggunakan atau melibatkan bahasa Arab di dalamnya. Nah, mungkin menurut Pak Fadli ini kajian-kajian riset yang tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Arabnya ini apa aja ya Pak? Kajian yang bebas dari bahasa Arab, Pak ya, gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Dikumpulin dulu atau gimana? Kumpulin dulu aja. Ya terserah sih. Iya Pak. Kalau ada yang lain dulu juga lebih baik, mana tahu. Ada, oke. Bagaimana dengan kajian yang bebas dari bahasa Arab? Ya itu agak ironi memang untuk konteks studi Quran kalau teman-teman bermasalah dengan bahasa Arab. Itu seperti mahasiswa jurusan peternakan tapi takut sama ayam. Seperti mahasiswa kedokteran tapi takut sama darah. Itu memang agak ironi di situ. Jadi untuk studi Quran bahasa Arab itu adalah keharusan. Dan kita jangan kalah dengan pelajar-pelajar studi Quran di Eropa sana yang kadang-kadang mereka bukan Muslim. Untuk itu mereka harus belajar bahasa Arab dan mereka benar-benar belajar sampai jadi jangan kira mahasiswa kalau udah di level PhD terutama atau dokter, profesor berbahasa dalam studi Quran itu nggak bisa bahasa Arab di sana. Di wilayah Amerika, Eropa itu jangan kira seperti itu. Bahkan bahasa Arab itu hanya salah satu saja. Mengapa? Karena kalau dalam konteks Quran di Barat itu sekarang, kalau ingin berbicara di level yang top ya, itu harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Ibrani, karena akan berhubungan dengan tradisi Bled antik ya, tradisi Al-Quran itu kan berdialog dengan tradisi Kristen dan tradisi Yahudi. Nah, Kristen dan Yahudi itu bahasa mereka dulunya bahasa Syriak dan bahasa Hebrew dan bahasa Ibrani. Jadi mereka harus belajar bahasa itu. Terus kalau mereka belajar Quran atau dalam konteks India, mereka harus belajar bahasa Urdu. Jadi bahasa itu sangat penting sekali. Dan biasanya kampus-kampus itu mempersyaratkan bukan hanya bahasa Arab saja. Kalau di Amerika itu mempersyaratkan 3 bahasa. 3 bahasa, tidak ditentukan, tapi 3 bahasa yang relevan dengan studi kita. Kalau studi Quran ya berarti Arab 1, terus 2 lagi itu opsional. Yang sesuai dengan riset. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya ada keterbatasan berbahasa Arab, pilihannya kemana? Pilihannya adalah pertama itu
bisa di bagian studi Quran yang berkaitan dengan fitur-fitur ini di bagian-bagian tertentu seperti sejarah percetakan Quran. Itu mungkin nanti teman-teman tidak akan berhadapan dengan literatur bahasa Arab selama yang dikaji itu bukan sejarah percetakan Quran di Mesir, gitu ya. Berarti agak harus bahasa Arab ya. Kalau mau kaji sejarah percetakan Quran di Pakistan itu harus belajar bahasa Pakistan ya. Tapi kalau sejarah percetakan Quran di Jawa Timur misalnya, harus bisa apakah dokumen-dokumennya berbahasa Jawa ya berarti harus bisa bahasa Jawa. Peluangnya ada di sana. Kalau nggak bisa berbahasa Arab. Terus di bagian resepsi sosial budaya ini, di bagian living Quran. Tapi sebenarnya ini ada peluang untuk ada toleransi berbahasa Arab, ada peluang, tapi saya bilang ada peluang ya. Ini benar, kalau mau living Quran yang diamini oleh Pak Rofik ya, yang penggagas living Quran di UIN Jogja, itu harus berbahasa Arab juga. Tapi mungkin ada toleransi di sini karena kita bergaul dengan masyarakat di sini. Bahasa Arabnya di mana nih di living Quran? Karena nanti teman-teman harus melacak praktik itu munculnya di diskursus keislaman apa. Nah, itu harusnya ketemu dengan literatur bahasa Arab. Ini. Yang ketiga, itu tentu di tafsir regional, tafsir Indonesia. Meskipun itu tidak sempurna, tidak akan cukup kuat, tidak akan sempurna riset teman-teman mengenai tafsir Indonesia tanpa mengenal bahasa Arab. Tapi bisa, ini ada celah di sini. Atau bagian sejarah intelektual ini, jika dia sejarah intelektual mufassir yang muncul di Indonesia, itu bisa. Institusi ini juga, studi tafsir ini cenderung lebih bisa fleksibel terkait bahasa. Teman-teman mengkaji tafsir di Keraton Surakarta, ya berarti harus bisa bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya mana? Bahasa Arabnya nanti pasti akan butuh juga, tapi paling tidak bukan kebutuhan primer di situ. Genre tafsir, terutama tafsir-tafsir yang muncul dalam kodifikasi yang berbeda ya, tafsir di media, tafsir di portal populer, nah itu ada peluang bahasa di sana. Cuman tetap kembali saya menggarisbawahi ada peluang, ada toleransi terkait bahasa di yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena mungkin posisi bahasa Arab tidak primer di sana. Tapi sebagai hal yang sekunder itu tetap dibutuhkan bahasa Arab di sana. Nah, di sini sebenarnya teman-teman perlu perlu bantuan. Bantuan dalam riset itu biasa, Mas, Mbak ya. Biasanya ada asisten riset gitu ya. Dan itu biasa. Jadi misalnya teman-teman, misalnya saya nanti ya akan melakukan riset terkait sejarah tafsir Indonesia dalam yang luas gitu ya. Terus salah satu komponennya adalah tafsir di Bugis, ya nggak bisa bahasa Bugis. Saya bisa minta bantuan kepada orang yang ngerti bahasa Bugis. Nah itu silahkan diatur sendiri bagaimana nanti rencana kerjasamanya. Yang penting nanti rencana kerjasamanya itu bukan dia yang bikinin, terus saya tinggal memakai nama, bukan seperti itu. Gitu ya. Jadi bahasa Arab itu penting, tapi ada peluang-peluang domain-domain tertentu yang bahasa Arab tidak menempati posisi primer. Garisnya di situ, bukan tidak penting, tapi dia tidak di posisi primer. Dia menempati posisi sekunder yang nanti akan dibutuhkan juga dalam waktu-waktu tertentu, tapi paling tidak dia tidak primer. Mungkin begitu. Gitu Mas Hamada, Mas yang lain-lain, Mbak yang lain-lain. Ada lagi?
Pak, saya izin bertanya. Monggo. Yang ingin saya tanyakan itu terkait judul. Jadi kan tadi dipaparkan bahwa judul itu penting, tapi mungkin bisa dipikirkan belakangan gitu. Tapi kemudian bagaimana ketika kita itu dituntut dosen untuk mengajukan judul skripsi, tapi kita itu belum ada bayangan tentang rangkaian-rangkaiannya gitu, Pak. Kemudian yang kedua itu tips untuk membuat judul yang sekiranya menarik. Gitu saja, Pak. Terima kasih. Pas proposal kan harus setor judul. Yang kedua, tips bikin judul. Oke. Nah, Mas, ini Mas atau Mbak nih, Lone and White ini, Lone and Weird. Ini bahasa apa ini? Silahkan, itu dulu, dikumpulin dulu aja, mumpung lagi ada. Iya, Pak. Sorry, belum tak ganti, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak masalah, Mas. Emang namanya nggak suka disebut, Pak, itu. Ya, hamba Allah ya. Iya, hamba Allah. Silakan. Saya Fatan, Pak. Saya punya gambaran gitu tentang apa yang pengen saya teliti. Nah, saya minta saran Bapak gitu. Buat menajamkan lagi ini gimana gitu. Saya punya gambaran itu riset tentang tafsir yang bertebaran di media. Dalam hal ini bukan media sosial ya, tapi media-media yang dia juga punya otoritas gitu. Kayak misalkan islami.co, Republika gitu. Kan biasanya juga dalam nugas gitu, kita sering kan ngambil jalan pintas, nyari-nyari sumber-sumber di situ gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Itu aja sih, terima kasih. Ya. Oke, judul. Pas proposal kan harus store judul. Tadi saya sampaikan judul itu belakangan, jadi gimana dong? Ya, proposal itu kan propose ya, kita mengajukan. Dan itu rencana judul. Nah, pas proposal itu kan bab 1 kelengkapan proposal itu kan udah ada kan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, teori, dan sistematika, dan daftar isi sementara, daftar pustaka sementara kan, itu kan udah lengkap. Kalau udah lengkap itu sebenarnya udah cukup untuk memberikan rencana judul. Tapi judul itu sebenarnya itu tidak harus seperti itu sampai akhir, boleh berganti judulnya, formulasi judulnya boleh berganti. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah karena udah lengkap itu semua unsurnya, itu udah bisa kita bikin judul. Rumusan masalahnya udah ada, maka udah bisa kita bikin gitu. Mungkin judul itu belum penting ketika Anda konsultasi pertama. Proposal baru mau dibikin nih gitu. Kayak Mas siapa tadi Lonver ini, lupa saya, hamba Allah ini. Udah ketemu nih apa yang mau dikaji. Nah, di tahap ini belum penting judul. Karena masih dalam proses brainstorming awal gitu ya. Itu belum penting judul. Tapi kalau udah melalui tahap ini, udah brainstorming awal, udah preliminary research ya, penting ya preliminary research itu riset pendahuluan, riset awal. Jadi nggak boleh bergerak dari tebak-tebakan. Jangan mengajukan tema skripsi berdasarkan tebak-tebakan. Jangan pernah, ini haram ini. Nanti kita ke situ. Nah, itu. Untuk proposal itu udah lengkap sebenarnya, udah cukup ornamen, udah cukup alat-alat, instrumen, kelengkapan untuk kita bisa merumuskan judul. Di tahap awal mungkin judul nggak penting, tapi kalau proposalnya sudah tersusun itu udah cukup untuk bikin judul. Bagaimana bikin judul yang bagus? Judul yang baik itu
biasanya ada dua ya, judul besar dan judul kecil. Judul besar, judul kecil. Nah, judul besar ini sebaiknya itu isinya adalah argumen. Judul kecil ini isinya adalah objek, material, dan formal. Objek material dan objek formal ini udah tahu? Udah pernah dengar, teman-teman? Objek material itu adalah materi apa yang kita kaji. Objek formal itu adalah pendekatan yang kita gunakan. Atau objek material dan pendekatan, itu aja ya. Pendekatan atau metode. Nah, makanya judul itu sebaiknya datang terakhir. Kalau judul proposal itu rencana judul. Jadi kita berdiri lewat rumusan masalah dan tujuan. Tapi kalau judul akhir, judul ketika skripsi selesai, itu kita merumuskan judul lagi di sana. Mengapa? Karena sebaiknya kita munculkan di situ argumen. Nah, teman-teman melakukan analisis terkait objek materialnya apa? Objek materialnya adalah contoh yang lagi segar di kepala saya, disertasi saja ya. Objek materialnya adalah Al-Quran dan terjemahannya. Kemenak. Pendekatannya apa? Pendekatannya atau pendekatan saya adalah produksi tafsir negara. Jadi semacam institusi ya, institusi tafsir seperti yang dijelaskan tadi di bagian ini tadi. Pendekatan itu bisa dimaksudkan cabang ilmu ya. Sebenarnya ini cabang ilmu berarti ya studi integrasi antara studi sejarah tafsir dan politik. Pendekatannya ini sejarah tafsir dan pendekatan studi politik kekuasaan. Tapi yang saya ambil dari dua pendekatan ini adalah produksi tafsir oleh negara. Argumennya apa? Nah, ini tafsir Al-Quran Kemenak ini itu materi yang saya kaji dengan menggunakan alat ini, cara pandang ini, pendekatan. Ketika saya kaji, saya menemukan kesimpulan. Kesimpulan saya negara sebagai penafsir. Jadi itu kesimpulan saya, negara sebagai penafsir. Maksudnya apa? Yang saya tekankan dalam argumen ini apa? Bahwa biasanya tafsir itu kan produk intelektual orang-orang. Tafsir Tobari kan orang gitu ya, tafsir Ibnu Katsir kan orang gitu. Tafsir Quraisy Shihab kan itu orang. Al-Quran dan terjemahan ini juga diproduksi oleh orang. Siapa penafsirnya? Hasbi As-Siddiqi, termasuk Mbah Ali Maksum dan lain-lain ya. Tapi dia ada dinamika tertentu yang membuat dia itu diatribusikan sebagai produk negara, bukan produk penerjemahnya. Makanya argumennya adalah negara sebagai penafsir. Nah, karena itu judulnya, formulasi judul, contoh salah satu itunya, formulasi judulnya adalah The State as Religious, The State as Interpreter, The History and Politics of Al-Quran, Quran dan terjemahnya of Kemenak. Begini, formulasi judulnya. Judul besar ya. The State as Interpreter. Begitu kita bikin judul. Nah, judul itu harus menggambarkan keutuhan tulisan kita. Keutuhannya itu semua argumen yang muncul di sini. Jadi kalau baca judul tuh orang udah tahu, udah bisa menebak arah tulisan itu kita tuh kemana. Ini argumennya, ini objek materialnya, ini objek formalnya, ini pendekatannya. Begitu cara kita menulis gitu.
Ini kapan bisa kita merumuskan ini? Ketika argumennya udah ketemu. Kapan argumen ketemu? Ketika analisis sudah selesai. Makanya judul itu direformulasi di belakang. Ketika proposal skripsi, maka itu adalah rencana judul sebenarnya. Itu menulis judul. Tafsir di media online populer gimana? Nah, tahap pertama ya, brainstorming. Menyusun riset. Itu variabel. Cari variabel, semua variabel terkait objek material. Kumpulkan semua variabel yang ada di objek material itu, apa saja. Tafsir media online tadi ya, misalnya jenis apa? Bukan jenisnya ya, apa ya? Medianya islami.co, bincang syariah, DLL gitu ya. Kumpulkan semua. Produsennya NGO, independen, perusahaan, mass media, perusahaan media, organisasi masyarakat. Misal ya, kayak NGO ini apa ya? Misalnya ada Gus Durian, misalnya kan NGO itu ya, non governmental organization. Itu nggak sih kebanyakan NGO. Terus mereka punya media sendiri misalnya gitu ya. Independen, kayak ya independen aja, orang-orang pengen aja. Perusahaan media misalnya Republika itu atau Kompas atau apa. Organisasi masyarakat misalnya NU Online atau Suara Muhammadiyah di Muhammadiyah atau yang lain-lain, atau pedagang. Ada nggak pedagang yang bikin ini? Misal ada, kalau ada misalnya ya, negara, website Kemenak misalnya, di situ ada tafsir-tafsir. Pokoknya munculkan semua variabelnya. Terus konten, apa aja isinya? Apakah isinya terkait pakaian, apa? Pandangan terkait pakaian muslimah dan lain-lain. Pokoknya akidah, keimanan, atau malah yang tema-tema populer, jodoh, jomblo, itu kan ya, kalau populer-populer sekarang kayak mental health, gaming. Kumpulkan, cari apa aja yang berhubungan dengan media itu. Apalagi nih yang mungkin, Mas, siapa? Lupa saya tadi namanya. Fatan, Pak. Mas Fatan, apalagi yang lain? Yang Lolos. belum ada bayangan, Mas? Jadi, yuk. Yuk. Nah, silahkan dicari ini semua. Kalau latar belakang gimana, Bang? Latar belakang dari media-media itu gitu. Apa maksudnya itu? Termasuk ya anggaplah politik media gitu. Ya bisa latar belakang kemunculannya. Iya. Latar belakang dibangunnya media itu bisa. Apakah itu latar belakang ekonomi ya, misalnya clickbait ya, latar belakang politik, belakang budaya, maksudnya ya latar belakang agama ya, misalnya islami.co ingin berjuang melawan website radikal, itu kan latar belakang sosial agama ya, bisa. Apalagi pokoknya kumpulkan semua. Nah, nanti tinggal dicari, tinggal ditentukan mana yang paling fundamental menggambarkan fenomena media ini. Apa sih yang paling fundamental di mereka? Dan nggak harus satu ya, bisa beberapa variabel ini, misalnya latar belakang
produsen, latar belakangnya ekonomi politik misalnya, dan produsennya adalah organisasi masyarakat. Nah, itu kan ketemu itu. Nanti arah analisisnya apa? Ternyata organisasi ini memiliki kepentingan tertentu, kepentingan ekonomi, kepentingan politik tertentu. Nah, organisasi dengan kepentingan politik tertentu ini memunculkan tafsir dalam bentuk seperti ini. Udah langsung kelihatan kan? Bagaimana petanya nanti? Kumpulkan semua. Nah, masing-masing ini juga meniscayakan pilihan metode yang kamu ambil nanti. Kalau misalnya bentuk isinya ya misalnya ada yang tulis saja dan ada yang tulis dan grafik misalnya. Nah, ini kalau seandainya kamu mengambil ini nanti pendekatan kamu akan berbeda. Ada web tertentu yang isinya tulis saja. Maka itu analisis teks kan. Tapi ada tulis dan grafik, maka di situ analisis simbol. Karena di sini ada gambar misalnya ya. Tirto itu kan ada gambar-gambar di situ kan kalau dalam produk ini ya. Kayak cover-covernya Tempo itu kan itu objek dari analisis simbol. Kalau di dalam media itu muncul tulisan tapi juga muncul grafik atau image tertentu, maka kamu kalau ingin menganalisis juga berarti itu menuntut kamu untuk menggunakan analisis semiotika misalnya. Begitu. Variabel apa yang ada di hal itu, di materi itu, pilih yang paling urgen, yang paling fundamental kamu rasa menggambarkan fenomena atau menggambarkan tujuan yang ingin kamu bahas. Nah, stick di situ misalnya sebagai rancangan pertama dan itu meniscayakan itu kamu metode. Nanti rumusan masalahnya juga akan terbangun di situ. Oh, berarti semuanya dari variabel ini ya, Pak? Iya. Bangunnya dari variabel-variabel ini ya? Berangkat dari sini. Ditulis dulu, dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal dipilih. Sayangnya nggak ada papan tulis ya. Kalau papan tulis saya juga nggak ada itu. Nanti bisa tinggal kita hubung-hubungkan variabel-variabel itu dengan pilihan-pilihan metode-metode yang ada. Misalnya variabel yang kita gunakan adalah yang pertama konten, terus kepentingan, latar belakang kemunculan dua hal ini. Nah, itu langsung muncul, langsung kelihatan itu nanti pilihan metodenya ke sini nih, metodenya ke sini nih. Tujuan penelitiannya arahnya ke sini nanti nih, tujuannya ke sini nih. Rumusan masalahnya, bayangannya akan begini nih. Langsung akan muncul. Itu yang Oke, monggo silakan. Terkait argumen itu berarti harus bisa menjawab rumusan masalah yang telah disimpulkan sebelumnya, gitu, Bapak? Iya, argumen itu di sana. Argumen itu suara kamu di dalam tulisan. Itu yang pertama ya. Ini cara simpel. Langkah pertama untuk bikin skripsi itu sekedar bisa menjadi skripsi udah cukup di sini. Tapi kalau mau skripsinya itu lebih kuat, lebih jos lagi, maka kamu harus mencari gap atau mencari cantolan, kajian. Sederhananya gitu aja istilahnya. Blind spot. Jadi variabel ini, kalau kalian udah masuk ke level ini, ya ini sekedar jadi skripsi aja, udah ini cukup. Tapi kalau mau skripsinya benar-benar signifikan, benar-benar oke, benar-benar mantap, benar-benar temuannya itu nanti tidak akan menciptakan masalah banyak buat kamu ketika sidang, gitu ya. Justru kalau kalian mulai dari sini, nggak dari sini mulainya, mulai dari sini. Misalnya media, tafsir dan media ya. Cara blind spot itu adalah literatur review. Literatur review. Apa? Variabel juga. Variabelnya apa? Yang diteliti literatur review apa? Temanya apa? Tema yang dikaji. Tafsir di media online. Nah, ini temanya kan ya. Maka cari semua literatur, baca semua literatur terkait tafsir.
Baca semua literatur terkait media online. Baca semua literatur terkait tafsir di media online. Baca semua. Di semua ini, tulis, cari, identifikasi objek material, pendekatan, dan argumen. Ini gimana ya kok? Semua literatur di tema ini kan variabelnya tadi ini belum kita hitungkan ya. Ini belum kita ambil ini. Ini. Tema besarnya adalah tafsir di media online. Maka semua literatur terkait tafsir, literatur terkait media online, dan literatur terkait tafsir di media online. Kumpulkan semua sebanyak yang kamu bisa cari, baca, dalami, identifikasi di semua hal itu objek material apa yang dikaji oleh mereka, pendekatan mereka mengkajinya apa, terutama di bagian ini ya, belakangannya. Kalau ini bisa berupa kajian-kajian fundamental ya, seperti Al-Isqan, buku-buku Babon ya. Nah, di buku-buku Babon ini berarti kamu mencari pandangan umum dulu. Yang diidentifikasi adalah teori umum. Teori umum terkait variabel utama, terkait media online, terkait tafsir. Nah, di bagian ini wujudnya nanti adalah riset-riset. Setelah di sana objek material mereka apa, pendekatan mereka apa, argumen mereka apa. Kumpulkan semua, pahami semua. Setelah itu, setelah kamu memahami ini, itu pasti kamu akan mendapatkan blind spot. Apa sih kira-kira yang belum dibahas di sana? Apa sih kira-kira yang masih perlu dijelaskan dari semua itu? Nah, baru masuk ke sini. Kalau udah begitu, maka itu kamu membangun rumusan masalahnya udah semakin kuat. Akan jelas rumusan masalah ini mau menjawab blind spot yang ini, gitu. Karena kamu udah menemukan blind spotnya. Kalau begini saja, ini masih setengah tebak-tebakan ini. Tadi saya bilang kan ini jangan mengajukan tema skripsi berdasarkan tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu nggak melalui brainstorming ini, cuman sekedar oh iya kayaknya itu seru tuh. Oh iya kayaknya itu seru tuh. Terus sudah dibahas, udah diajukan, ternyata diloloskan. Bimbingan nulis, pas nulis, semakin ditulis, semakin dibaca, semakin kelihatan nggak menariknya. Terus tahu-tahu udah semester 13. Kalau berdasarkan tebak-tebakan. Nanti tengah-tengah ganti judul, bingung ganti judul, ngajuin lagi, segala macam, susah. Harus ada tahap ini, dan kalau biar lebih mantap lagi, bukan lebih mantap lagi, sebenarnya ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Di sini oke lah, bisa diterima, tapi levelnya baru bisa diterima, baru sekedar lulus doang. Baru kalau lulusnya nilai 59, ini baru nilai 60, gitulah rumusan masalah, nilai rumusan masalahnya, nilai desain kamu. Tapi kalau udah begini, dan ternyata kuat, itu baru kamu bisa dapat nilai 75 ke atas, kualitas desainnya. Karena apa? Karena dengan ini kamu udah bisa merumuskan rancangan desain riset yang menjawab perdebatan tertentu atau blind spot tertentu atau gap of knowledge tertentu. Jangan nanti arahnya cuman, ini penting dalam Living Quran juga ya. Jangan nanti skripsi terkait Living Quran itu udah kayak skripsi mahasiswa tarbiyah yang tidak inovatif, yang hanya berganti lokus aja. Pendidikan segitiga di SD 16. Skripsi yang lain pendidikan segitiga di SD 17. Di SD 18. Nanti di tafsir online analisis kajian terkait islami.co, kajian terkait bincang syariah,
kajian terkait Geotimes, kajian terkait Islam Santun, cuman ganti-ganti gitu doang, nggak jelas tujuan blind spot yang dikaji apa, itu nggak jelas. Cuman yang lain udah bahas media ini dan belum ada yang bahas islami.co, maka saya bahas itu, sekadar itu doang. Ya itu oke sih, tapi nilainya baru 6. Tapi kalau mau kuat, saya mau bahas ini, dan saya bahas ini untuk menjawab blind spot ini, untuk menjawab persoalan teoritis ini, untuk menjawab gap ini. Itu baru mantap. Nah, ini kalau untuk level disertasi, bagian mencari gap dan bagian cantolan kajian ini bisa habis 2 semester sendiri. Membaca, ngerjain sendiri aja. Maksudnya menyusun rancangan riset aja, mencari gap itu aja. Bisa 2 atau 3 semester sendiri, belum ngapa-ngapain itu disertasinya. Baru bangun pondasi beneran. Kalau buat skripsi, ya tergantung kedalaman yang kalian inginkan. Dan tergantung keuletan kalian untuk membaca literatur. Mbak Iza tadi pertanyaannya gimana? Itu Bapak, argumen itu menjawab rumusan masalah yang telah kita bentuk sebelumnya. Gitu. Nah, jadi menjawab argumen itu menjawab rumusan masalah kita dan menjawab ini. Menjawab cantolan, menjawab blind spot ini, menjawab gap itu. Berdialog dalam kajian tertentu, cantolan kajian ini. Itu baru kuat rumusan masalah kita, baru kuat argumen kita. Jadi argumen itu udah harus kelihatan nih cantolannya kemana, nanti udah harus kelihatan blind spotnya apa. Nah, jawaban kita itu nanti bukan hanya menjelaskan rumusan masalah untuk rumusan masalah saja, tapi menjawab rumusan masalah untuk mengkaji apa yang blind dari rumusan masalah itu. Ilustrasinya seperti ini. Bisa saja orang mengkaji Islam Indonesia, tulisannya itu dibaca dan penting untuk orang yang mengkaji Islam Afrika. Meskipun konteksnya mereka berbeda. Relevansinya di mana? Relevansinya jika orang yang mengkaji kajian Islam Indonesia itu dia melakukan kajian teoritis untuk menjawab sebuah blind spot, untuk menjawab sebuah diskusi besar. Nah, diskusi besar ini relevan di mana saja. Relevan untuk orang yang membaca Islam di Afrika, relevan untuk orang yang membaca Islam di Eropa, dan lain sebagainya. Jadi kalau rumusan masalah kamu hanya berkaitan dengan hanya membahas islami.co, rumusan masalah kamu hanya islami.co, untuk islami.co, dan tidak keluar dari islami.co, itu orang yang membahas tafsir visual di TV, nggak penting mereka buat baca islami.co. Tapi kalau dengan islami.co kamu berhasil menarik argumen yang besar, yang itu berkaitan dengan tafsir kontemporer misalnya, islami.co itu pintu masuk untuk menjelaskan tafsir kontemporer. Nah, nanti orang yang akan membahas tafsir yang muncul di TV itu penting untuk membaca tulisan kamu. Meskipun kasus kamu adalah islami.co, tapi argumen kamu tafsir kontemporer. Tafsir yang muncul di TV juga tafsir kontemporer, maka mereka butuh membaca argumen kamu. Tapi kalau argumennya hanya terkait islami.co saja, nggak penting buat mereka baca tulisan kamu. Begitu rumusan masalah dan temuan dan argumen itu seperti itu. Di S1 memang tuntutannya tidak seperti itu. Tuntutannya hanya untuk menjawab rumusan masalah udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian mau melangkah lebih jauh, jangan rumusan masalahnya jangan untuk menjawab argumennya, jangan hanya untuk menjawab rumusan masalah saja. Tapi argumennya harus menjawab persoalan yang lebih besar. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Bapak, mungkin karena waktu untuk pertanyaan kita cukupkan ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu. Mungkin terakhir Bapak, pesan Bapak untuk teman-teman angkatan 19 terkait kami yang sedang mencari gambaran penelitian akhir, Pak. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman semuanya.
sebagai penutup. Nanti saya kirim ada 2 artikel ya, satu dari tulisan Pak Sairon, satu lagi Mas Endi Saputro, tapi yang Mas Endi ini artikelnya terputus ya. Mungkin kalian bisa cari dia, ada itu di Facebook Endi Saputro, cari nanti, minta tulisan dia itu yang versi lengkapnya. Saya kasih artikel itu, silahkan baca, itu peta kajian studi Quran. Mungkin akan sedikit mirip atau berbeda, ada miripnya dan ada bedanya dengan penjelasan saya tadi, silahkan ditelah lebih lanjut. Nah, tapi di luar itu yang paling penting adalah, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah, ketika Anda sudah menemukan ingin menulis apa, saya mau menulis terkait apa nih, gambaran besarnya dulu aja. Living Quran kah, studi tafsir Indonesia, sejarah intelektual kah, fitur Quran, fitur teks Quran kah, atau institusi otoritas tafsir kah, atau apapun. Nah, cari sebanyak-banyaknya literatur terkait itu sekarang dan mulai membaca. Mulai dibaca sebanyak-banyaknya, mulai diidentifikasi yang seperti yang saya jelaskan tadi, objek materialnya apa, pendekatannya apa, argumennya apa, dipetakan, ditulis, dipetakan. Nanti perlahan-lahan akan ketemu sendiri judul kalian, dan itu judul yang, kalau seperti itu prosesnya, itu judul yang mantap, bukan judul tebak-tebakan yang setelah kalian kerjain sebulan terus patah semangat melakukannya. Begitu aja Mas Hamadah. Itu panggilan sampean apa Mas? Hafi, Pak. Begitu Mas Hafi. Iya. Terima kasih banyak Bapak Pak Fadli yang sudah meluangkan waktu dan sharing ya kepada teman-teman angkatan 19 terkait pemetaan riset di Prodi IAT. Semua sangat tercerahkan ya teman-teman, dan semoga dengan diskusi kita pada sore hari ini ke depan kita di angkatan 19 ini sudah punya gambaran terkait mau riset apa nih untuk skripsi kita, atau mungkin untuk yang sekarang bisa untuk menulis jurnal, ikut lomba dan lain sebagainya, itu bisa banget. Dan Pak Ali juga sangat mendukung kita ya di Prodi untuk aktif dalam lingkup ruang akademik, yang juga dan juga membantu teman-teman yang lain ya. Jadi kalau kata Pak Syaif kemarin, saya ikut acara bareng beliau, kita jangan hanya memikirkan diri sendiri untuk lulus, tapi bagaimana kita bisa menggandeng bareng teman-teman yang lain untuk lulus bareng-bareng. Jadi kalau kita masuk bareng, kita juga lulus bareng. Ya mungkin itu sedikit kutipan terakhir dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli atas materinya, waktunya dan tenaganya sudah menjadi pemateri diskusi kita pada sore hari ini. Dan juga terakhir, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi, dan mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Ke depan kita juga akan melanggengkan ya kegiatan diskusi-diskusi ini, insya Allah setiap bulannya akan diadakan. Jadi teman-teman diharapkan bisa rutin ikut juga untuk meningkatkan kegiatan akademik teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih saya haturkan kepada narasumber dan moderator yang telah mengisi acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faridah sebagai MC pada acara hari ini memohon maaf terdapat kata-kata yang salah dan mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar Zoom, kita foto bareng-bareng ya.
Monggo teman-teman bisa on cam dulu untuk dokumentasi kegiatan kita. Oke teman-teman bisa on cam. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fadli, terima kasih teman-teman sudah bisa diskusi pada sore hari Sama-sama, ini. terima kasih ya. Ye. Semangat buat menjalani semester akhir ya teman-teman. Semoga dimudahkan selalu. Amin. Oke, saya live ya. Terima Ya kasih Bapak, semua. terima kasih. Ye, sami-sami. Recording stopped.